apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Gisa Febila. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Perempuan 16 tahun alami luka bakar mencapai 80%. Diduga dibakar oleh mantan suaminya. Sebuah rumah kontrakan di Kampung Lalang, Labuhan Batu digeledah polisi karena jadi tempat peredaran narkoba. Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan melakukan sidak di pasar tradisional menyusul beredarnya kabar beras plastik. Seorang perempuan 16 tahun dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan setelah dirujuk dari Rumah Sakit Pangkalan Brandan akibat luka bakar mencapai 80%. Korban diduga dibakar oleh mantan suaminya karena menolak rujuk setelah keduanya berpisah. Pasien berinisial AN ini rujukan dari Rumah Sakit Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat. Kini ia dirawat di Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan. Korban mengalami luka bakar, diduga ulah mantan suaminya. Sang suami berinisial BS 17 tahun, kini masih dalam pelarian usai memantik api yang membakar tubuh mantan istrinya. Peristiwa itu terjadi 5 Oktober lalu di Seibilah, Kecamatan Seilepan, Kabupaten Langkat. Awalnya korban terlibat perdebatan dengan mantan suaminya. Pelaku awalnya meminta korban untuk rujuk, namun korban mengabaikan permintaan pelaku. Tragis, saat tidur siang, pelaku menyuruh seorang anak membelikan bensin eceran. Tak disangka, bensin eceran itu untuk disiramkan ke tubuh korban yang tengah terlelap tidur siang. Pelaku kemudian menyulut api yang membakar tubuh korban. Dalam keadaan luka bakar parah, korban dibawa ke Rumah Sakit Pangkalan Brandan Langkat. Sementara pelaku usai membakar korban langsung melarikan diri dan hingga kini masih belum tertangkap. Pelaku mau rujuk atau kembali ke adik saya, tetapi adik saya tidak mau. Dia cemburu karena adik saya dekat sama pria lain. Kalau kata dokter 80%. Di bagian mana saja yang terbakar? Seluruh muka, badan gini, tangan kanan kiri penuh. Terus kaki bagian kiri. Setelah menjalani serangkaian operasi, kini Ade Nadra ditempatkan di ruang ICU. Menurut keluarga, korban belum dapat berkomunikasi normal karena kondisinya belum sepenuhnya sadarkan diri. Korban masih akan menjalani prosedur pengangkatan jaringan kulit mati yang terinfeksi akibat luka bakar yang dialaminya. Terkait kondisi korban, Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan belum memberikan keterangan secara rinci terkait penanganan dan perawatan korban. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Polres Labuhan Batu menggagalkan peredaran sabu-sabu 3,7 kg dari penggeledahan di sebuah rumah kontrakan di Kampung Lalang, Kecamatan Rantau Selatan. Dari pengungkapan ini, polisi menetapkan 2 tersangka yang terlibat jaringan narkoba antar provinsi. Penggeledahan tersangka Hikmah Batubara di kontrakannya di Kampung Lalang, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu terjadi beberapa hari lalu. Tersangka tidak dapat berkutik saat petugas menemukan kemasan sabu-sabu yang disembunyikannya dalam lemari. Petugas juga menemukan timbangan elektrik, plastik kemasan, serta jutaan rupiah uang hasil transaksi narkoba. Penggeledahan oleh personil Satuan Reserse Anti Narkoba Polres Labuhan Batu ini berdasarkan keterangan awal yang didapat dari seorang tersangka lain bernama Resma Dianto Sibil yang berperan sebagai kurir. Dari penangkapan kurir narkoba, polisi mendapatkan sabu-sabu dengan berat neto 18,9 gram. Terkait dengan perkara ini, kami dari Polres Labuhan Batu terus akan melakukan pengembangan mengenai asal barang narkotika jenis sabu ini. Sehingga sampai saat ini masih terus kita lakukan pengembangan dan kita harapkan kita akan dapat menangkap layer-layer selanjutnya yang di atasnya sehingga peredaran narkotika
khususnya jenis sabu di wilayah hukum Polres Labuan Batu ini bisa kita berantas. Kedua tersangka terancam pidana penjara paling lama 20 tahun karena melanggar pasal 114 subsidi pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Labuhan Batu. Masih terkait kasus peredaran narkoba, personel unit Reskrim Polsek Simpang 4 Kabupaten Asahan membekuk pengedar sabu-sabu saat menunggu pembeli di sebuah pondok. Dari tangan tersangka, petugas menyita 6 paket sabu-sabu. Seorang pria berinisial HN tersangka kepemilikan sabu-sabu ditangkap personel unit Reskrim Polsek Simpang 4. Penangkapan dilakukan di sebuah pondok di Dusun 1 Desa Pulau Maria, Kabupaten Asahan. Polisi dan tersangka sempat bergelut lantaran tersangka terus meronta meski dalam kondisi tangan terikat. Tersangka juga melawan saat dilakukan penggeledahan. Lelah bergumul dengan petugas yang menangkapnya, tersangka akhirnya menyerah. Dari tangan tersangka, petugas mendapati 6 paket sabu-sabu siap edar. Sekira hari Minggu, tanggal 8 Oktober 2003, sekira pukul 00.15, kami mendapat informasi bahwasanya ada seseorang dengan ciri-ciri yang sudah dikasih tahu ke kami, sedang menguasai narkotika jenis sabu, yaitu di wilayah di pinggir rel, Dusun 1, Desa Pulau Maria, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Asahan. Pada saat itu, kita langsung melakukan penyergapan kepada orang dengan ciri-ciri yang dimaksud. Dan setelah digeledah, kami menemukan 6 paket kecil sabu dari tangan sebelah kanannya yang dibungkus dengan kotak kecil warna hitam. Tersangka dan barang bukti telah diserahkan ke Satuan Narkoba Polres Asahan. Tersangka dijerat pasal kepemilikan sabu-sabu dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Asahan. Mantan Sekda dan Bendahara Labuhan Batu ditahan di Lapas Kelas 2 Rantau Prapat. Mereka terlibat dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan uang persediaan Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhan Batu tahun anggaran 2017. Muhammad Yusuf Siagian, mantan Sekda Labuhan Batu tahun 2017-2022, dan Bendahara Elida Rahmayanti menjadi tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan uang persediaan Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhan Batu tahun anggaran 2017. Hal ini mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar lebih dari 1,3 miliar rupiah. Mereka ditahan pihak Kejaksaan Negeri Labuhan Batu setelah dilimpahkan oleh penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polres Labuhan Batu. Elida Rahmayanti dan Muhammad Yusuf Siagian berperan secara bersama-sama melakukan penarikan uang dari rekening Setdakap Labuhan Batu dan sengaja melakukan penarikan melebihi kebutuhan pembayaran yang diajukan oleh PPTK. Dan kelebihan uang kemudian dipergunakan oleh Elida Rahmayanti untuk melakukan pembayaran kegiatan yang tidak dianggarkan Setdakap Labuhan Batu atas pengetahuan dan persetujuan Muhammad Yusuf Siagian. Hari ini kita dapat pelimpahan tahap 2 dari Polres Labuhan Batu, yaitu mantan Sekda dan mantan Bendahara, di mana MYS dan ER. Hari ini kita tahan kedua tersangka di Lapas Rantau Prapat di Labuhan Batu 20 hari ke depan. Untuk mempermudah proses hukum serta mempertimbangkan unsur objektif dan subjektif tentang penahanan terhadap kedua tersangka dilakukan penahanan di Lapas Kelas 2 Rantau Prapat. Penahanan selama 20 hari terhitung sejak tanggal 4 hingga 23 Oktober 2023. Berdasarkan fakta hukum dan didukung dengan adanya alat bukti yang lengkap, kedua tersangka akan segera diajukan ke Pengadilan Tipikor Medan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Labuhan Batu.